Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati memiliki pelabuhan perikanan yang cukup besar dan terbesar di Jawa Tengah. Ratusan dan bahkan ribuan kapal ikan berukuran besar bersandar di tempat ini. Di samping kawasan pelabuhan perikanan, ada juga tempat pelelangan ikan dan gudang tempat penyimpanan ikan hasil tangkapan nelayan. Sebelum dipasarkan ke daerah Solo Raya, ikan diolah terlebih dahulu di tempat usaha di sekitar pelelangan. Nah, sebelum mengikuti proses pemindangan, saya mengikuti dulu proses pencarian ikan di gudang pendingin. Ini saya sudah di kendaraan roda 3 untuk mencari ikan, ya, untuk mencari ikan yang nanti akan diolah menjadi pindang. Ini tadi saya udah datengin beberapa cold storage, sudah habis jadi harus muter-muter. Ikan hasil tangkapan nelayan yang jumlahnya banyak dan belum diproses ini akan ditampung pengepul dan disimpan dalam gudang pendingin. Semua masuk sini semua. Masuk sini semua ini. Oh iya. Wah, ini kita udah dapat ikannya ya. Ada banyak jenis ikan yang diolah dengan cara dipindang. Di antaranya ikan lentang, ikan lonco, ikan perka, ikan tongkol, ikan salem, dan ikan sero. Ikan juga dikategorikan sesuai bentuk dan ukuran. Ada yang kecil, sedang, dan juga besar. Nah, ini yang ikan apa ini, Pak? Kelentang. 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 Nah, ini kan kelentang tuh bentuknya gini. Wah. Goreng. Sepanjang pagi saya dan sejumlah pekerja disibukkan untuk mencari ikan. Sementara di tempat pengolahan ikan pindang, sejumlah pekerja yang sebagian besar didominasi ibu-ibu ini sudah siap untuk memproses ikan untuk dipindang. Ikan yang baru didatangkan dari cold storage atau gudang penyimpanan kondisinya masih beku. Untuk mencairkan, ikan dibiarkan atau direndam dengan menggunakan air. Kalau kandungan es sudah mencair, ikan akan mudah dikemas dan dimasak. Ini namanya keranjang. Keranjang besek. Hah? Ini yang dipakai buat bungkus itu ya. Sambil menunggu ikan beku cair, saya menyiapkan keranjang untuk mengemas ikan untuk dipindang. Keranjang yang terbuat dari bambu ini memiliki banyak sebutan dan berbeda-beda berdasarkan ukuran besar kecilnya. Oh, ini yang segini namanya bondowoso. Terus kalau yang ini? Ini KS. KS. Kepanjangannya? Ya enggak ada kepanjangannya, emang itu namanya. Oh. Terus kalau ini yang sedang ini? Itu PB. Hah? PB. Oh, PB. Artinya apa itu? Selain menyiapkan keranjang untuk mengemas, saya juga mulai menyiapkan kayu bakar untuk memasak. Ini masih tradisional loh cara memasaknya. Dikemas dengan keranjang dari anyaman bambu dan dimasak menggunakan kayu bakar. Nah, agar apinya besar, perlu kayu besar dalam jumlah banyak. Masaknya pakai kayu bakar. Ini mentang-mentang ada yang bantuin ya, pada nggak mau kerja ini. Ini nanti laporin sama bosnya nih. Oke, kalau sudah menyala, selanjutnya tinggal memasak air. Ada 3 tempat masak berukuran besar seperti ini. Pada tahap awal memasak perlu waktu yang cukup lama sampai siap untuk mengolah pindang ikan. Ini kalau apinya udah jadi kayak gini, ini butuh waktu berapa lama sampai? Sekitaran 1 jam lah, 60 menit. Kalau paling lambat itu 90 menit, paling cepat 45 menit. Oh, tergantung apinya. Tambahi garam pada air yang sedang direbus. Garam ini berfungsi untuk memproses ikan menjadi pindang. Dengan direbus menggunakan air garam, ikan akan menjadi lebih keras. Selain itu, kandungan asin garam juga meresap ke bagian daging ikan. Dan yang paling penting, ikan ini akan terjaga agar tidak cepat busuk. Oh, jadi untuk 1 kotak ini kurang lebih 3 ember ini. Kira-kira ini. Ini semua ya? Nah, kita kembali ke proses pengemasan. Ikan akan dikemas berdasarkan jenis dan ukuran. Untuk ikan kecil dengan ikan kecil, ikan sedang dengan ikan sedang, dan ikan besar bersama dengan ikan besar. Pastinya jenisnya juga harus sama ya. Yang agak sulit ini menggabungkan untuk jenis ikan yang sama tapi ukurannya proporsional. Ini harus benar-benar terbiasa. Ini untuk menyusun ya. Untuk menyusun ini jenis ikannya sama tapi ukurannya ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Jadi ada ini ya, secara rasa itu bisa
diukur kurang lebih seperti inilah. Untuk jenis ini penyusunan di dalam keranjangnya harus pas. Untuk ukuran sedang dengan ukuran yang agak besar dan ukuran yang kecil dengan ukuran yang besar sehingga komposisinya bisa pas dan merata. Ini sulit nih ya, harus yang sudah terbiasa. Setelah disusun dalam keranjang, selanjutnya disusun jadi satu ikat. Satu ikat ini berisi 9 keranjang, bagian bawah 3 keranjang, bagian tengah 3 keranjang, dan bagian atas juga 3 keranjang. Untuk tiap lapisnya agar rapi dan kuat diberi masing-masing 2 bilah penyangga seperti ini. Baru diikat dengan tali rafia. Udah gini. Hah? Yang benar kan kira-kira. Oh, ya. Nanti kan dibilangkan dulu. Gimana ini masih salah ya? Masih salah. Kurang kenceng ya. Meski kelihatannya sederhana, menyusun dan mengikat ini kenyataannya saya tidak bisa menyusun dan mengikat dengan baik dan rapi. Jadinya 2 kali kerja. Pekerja harus memperbaiki susunan dan ikatan agar rapi dan layak jual. Ini habis diikat-ikat seperti ini masuk ke sini dikumpulkan. Nah, kumpulkan di sini, nanti disusun seperti ini. Kita ke tahap berikutnya. Setelah disusun rapi, tinggal disusun untuk siap dimasak dengan cara direbus. Untuk 1 kali perebusan isinya ada beberapa ikat. Dan agar pada saat direbus posisi ikan tidak rusak, seluruh keranjang yang sudah diikat dan disusun seperti ini kembali diikat. Yang harus diperhatikan adalah saat hendak menyusun ikatan, garam harus diberikan pada setiap lapisan. Cukup. Ini berfungsi agar pada saat direbus bisa lebih meresap ke dalam ikan. Nah, ini udah mendidih. Ya airnya dikurangi. Airnya dikurangi tujuannya untuk Biar airnya nanti tidak penuh. Tidak penuh. Oh, terus air ini dipakai untuk mengira nanti kalau ikannya sudah masak. Kita pakai ini biar ikannya bersih. Oh, gitu. Setelah siap tinggal proses memasak. Ini yang paling ditunggu. Karena setelah mengikuti proses persiapan yang panjang, sampai juga kita pada proses memasaknya. Untuk memasak ikan yang harus diperhatikan adalah air yang dicampur garam ini sudah harus mendidih. Selain itu stok ikan sudah tersusun rapi agar nanti bisa lebih cepat dan bergantian. Kita coba dulu. Gampang nanti kalau nggak kuat. Nggak usah. Iya. Ini nggak berat, ini cuma roll ya. Ini kita lagi proses masak ya. Nah, ya. Ini proses ini butuh waktu berapa lama masaknya, Mas? Tergantung apinya juga. Untuk proses memasak ikan antara yang kecil dan besar ini beda ya. Ikan besar ini butuh waktu lebih dari 20 menit. Sementara yang kecil-kecil ini antara 5 menit. Karena kalau terlalu lama bisa rusak nanti. Jadi kalau habis direbus sudah matang seperti ini, di atasnya itu ada minyak ikannya. Nah, itu yang lagi diambil itu minyak ikan tuh. Nanti dikumpulkan seperti ini nih. Laku dijual. Setelah kurang lebih 10 menit dan permukaan air mendidih berbusa, ikan tandanya sudah matang. Wow, selanjutnya tinggal diangkat dari tempat masak. Ini kurang lebih berapa? 10 menit ya tadi ya? Aduh, tambah berat. Hah? Oke, jalan. Terus. Aduh. Ini sebetulnya nggak berat ya, tapi panas. Berat, cuma enggak. Oke. Iya. Ini udah matang nih. Tuh udah matang. Setelah diangkat, ikan pindang keranjang yang sudah matang disiram dengan air. Ini agar ikan bersih. Selanjutnya secara bertahap seluruh ikan dimasak dan didinginkan. Menjelang sore, seluruh ikan sudah hampir matang dan tinggal disusun ke dalam truk untuk dikirim ke pasar. Enggak sampai sini lah, paling ke sini lah. Oh, sampai sini. Ini kalau hari normal itu bisa sampai 2 mobil dikirim dari Pati ke Solo, dari Juwana ini. Tapi kalau
bulan-bulan tertentu itu memang permintaannya agak menurun, jadi cuma 1 mobil. Harga pindang keranjang bermacam-macam, tergantung ukuran. Yang paling kecil antara Rp6.500 per keranjang sampai Rp10.000. Sementara untuk pindang keranjang per ikat isi 100, harganya Rp60.000 sampai Rp100.000. Pindang keranjang banyak digemari warga daerah Solo Raya. Selain digoreng dan disantap sebagai lauk makanan dengan sambal, pindang keranjang biasanya dimasak balado seperti ini. Jadi kalau pindang keranjang itu dari daerah Juwana Pati itu dikirim ke Solo Raya. Nah, mereka sebagian itu diolah ini. Ada pindang balado seperti ini. Nah, bagi Anda yang ingin olahan makanan ikan laut yang bergizi serta enak dan sedap, pindang keranjang bisa disimpan sebagai cadangan lauk di rumah. Sudah direbus, pakai garam, diawetkan, dia tahan lama, tinggal disimpan di lemari pendingin gitu. Sewaktu-waktu kita lapar makan tinggal digoreng. Roby Sofwan Amin, Probo Kusartoyo, Pati, Jawa Tengah.